So hello guys, kembali lagi bersama gua Egi Forze XZ. Oke guys, so jadi di konten kali ini gua nggak main game dan gua nggak buat yang namanya collab bareng dengan siapapun, dan kali ini kita tuh cuma video reaction ya. Jadi kali ini kita akan reaction salah satu cerita yang gua rasa udah cukup legend banget. Gua dulu sempat buat ini ketika ada di channel lama gua tuh sekitar tahun 2016 ya kurang lebih ya. Jadi gua udah agak sedikit lupa dengan cerita ini, dan kali ini gua ingin review bareng lagi bersama kalian ya, oke? Ya, sebelum gua mulai gua mau ngingetin dulu kepada kalian bahwasannya konten kali ini konten horor ya. Jadi buat kalian tuh yang nggak tahan sama hantu atau jump scare atau semacamnya, gua saranin jangan nonton pakai headset, atau yang beneran nggak kuat lebih bagus kalian skip aja video ini ya, oke? Bagi yang masih kuat jantung atau gimana, kita langsung mulai aja, oke? Oke, kita langsung masuk ke ceritanya, oke? The following is a special chiller thriller which might include shocking scenes. Viewer discretion is advised for pregnant women, the elderly, and those with weak hearts, oke? Jadi cerita ini tuh mengandung unsur thriller dan ada beberapa adegan yang shock ya, atau membuat kalian tuh kaget ya kurang lebih ya. Jadi viewer atau penonton yang seperti wanita hamil, orang tua, atau yang punya penyakit jantung lemah itu gak disaranin buat nonton ini, oke? Turn up your volume when reading Chiller for more immersive experience, oke? Jadi kita nih headset gue udah maksimal ya. Jadi kita tuh harus perbesar suara headset supaya kita tuh lebih ada ininya biar lebih epic katanya kurang lebih, oke? Oke, jadi judul ceritanya adalah Bong Cheon-dong Ghost, story art by Horang, oke? Jadi ini salah satu webtoon legend ya kurang lebih ya. Udah lama banget dulu gua udah sempet reaksi ini, tapi gua udah sedikit lupa sama ceritanya, oke? Jadi kali ini kita langsung aja baca, dan gua akan terjemahin sedikit ya. Sebelumnya gua mohon maaf kalau bahasa Inggris gua agak kurang bagus ya, tapi gua usahakan untuk mengartikannya ke bahasa Indonesia biar kalian tuh lebih paham sama ceritanya, oke? The story is based on true eyewitness account. Jadi cerita berdasarkan dari kisah nyata dari si yang udah melihat langsung gitu ya. Eyewitness itu kurang lebih saksi mata kurang lebih, oke? Oke, kita mulai. So ini dia ceritanya. It was around 11:20 that night. Itu sekitar jam 11:20 malam itu. I was dragging myself home exhausted after a tiring night study session at school. Aku pulang sendirian, berjalan pulang ke rumah sendirian dengan keadaan sangat lelah kurang lebih ya. Sangat lelah, dan karena ini juga dia tuh pulang dengan keadaan lelah karena baru aja pulang sekolah. Ada sesi tambahan pelajaran malam ya kurang lebih, atau bisa aja kalau anak kuliahan itu ada kelas malam, atau enggak kalau misalnya yang masih sekolah itu ada les sampai malam terkadang. Ya sebenarnya kalau lebih bagus kebanyakan kalau anak sekolah itu masih les privat sih setahu gua ya. Udahlah kita lanjut lagi, oke? But there was no one on the street. Tidak ada siapa-siapa di jalan, which I thought was a strange. Oke, jadi aku merasa ini sangat aneh. I usually see a lot of people even at night since my apartment complex is pretty big ya. Aku selalu melihat banyak orang-orang walaupun sudah malam. Sejak apartemen di bagian dia itu, komplek apartemen di bagian dia tuh luas atau sangat besar ya. Ya biasanya kalau apartemen besar itu memang tipikalnya tuh rame orang sih ya. Tapi gue juga nggak begitu tahu karena di Medan sendiri tempat gue tuh nggak banyak apartemen. Itu biasanya kalau lebih ke kota-kota Jakarta biasanya banyak sih kalau apartemen ya. Tapi memang kalau setiap kali gue nginep di apartemen di luar kota, biasanya kalau malam itu pasti masih rame sih selain di atas jam 12 ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Anyways, feeling scared. Lagi pula, ngomong-ngomong, aku merasa takut. Anyway, feeling scared. I kept looking down on the ground while walking home. Aku tetap melihati jalanan ketika aku sedang berjalan menuju rumah ya. Ketika dia sedang jalan pulang lah kurang lebih, oke? Lanjut. Suddenly, a shadow stretching towards me caught my eyes. Although there wasn't anyone around me. Tiba-tiba ada bayangan lurus di hadapan dia tuh
lurus di hadapan dia tuh ada bayangan. Dia kan tadi kan jalan tuh kan ngeliatin di jalanannya di bawah atau ngeliatin lantai sambil jalan gitu, sambil ngeliatin jalan. Ada bayangan tertangkap di mata dia. Dan dia sadar bahwasannya di situ tadi tidak ada orang sama sekali. I look up to see who there was. Dan aku mencoba ingin melihat ada siapa di situ. Oke, kita lanjut. And saw a woman walking in front of me. But she looked a little strange. Aku melihat ada seorang wanita berjalan di depanku. Tapi dia terlihat sangat aneh. Sedikit aneh kurang lebih. Terlihat sedikit aneh ya. I could say that she looked crippled. She was limping and struggling to walk in front of me. Aku pikir dia tuh berjalannya kurang lebih kayak jalannya kurang lebih aneh lah gitu. Dan dia tuh berjalan ke depan si cewek yang sedang melihat dia. Jadi kurang lebih si cewek yang ada di depannya ini, yang di depan si cewek yang tadi jalan baru pulang sekolah itu dia mengarah ke dia. Tapi jalannya aneh. Kalau kita lihat nih dari gambarnya ya, dari kejauhan bayangan ini, kayaknya tuh kaki sebelah kanannya agak miringnya gue lihat ya. Jadi dia jalannya kurang lebih hampir kayak ngesot sih. Ngesot agak atau jalannya agak miring ke kanan gitu ya kurang lebih. Oke, kita lanjut. Oke. Since she was walking very slow, I soon caught up with her. Karena dia tuh jalannya sangat lambat, jadi si cewek ini tuh bisa nyusul dia, bisa ngelewati dia. Up close I was able to see her even better. Setelah dia mendekat, jadi dia tuh udah pasti bisa ngelihat si cewek yang di depan ini dengan sangat jelas dong. Bener gak? Ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat lagi. She was wearing dirty pink pajamas and looked as if all her joints in her body had been twisted. Oke. Dia si cewek yang ada di depan tadi ini itu menggunakan piyama atau kurang lebih baju tidur berwarna pink. Dan itu dalam keadaan sangat kotor atau kusam ya kurang lebih. Dan dia tuh melihat bagian badannya tuh sedikit miring ya kurang lebih kayak seperti terputar atau gimana, gue kurang tahu sih bahasanya gimana ya. Jadi sepertinya agak aneh gitu. Bentuk badannya bisa kalian lihat itu kayak miring ke kanan kurang lebih ya. Worse, her hair was a mess and sticking out everywhere ya. Jadi yang lebih parahnya lagi, rambutnya itu terlihat compang-camping atau acak-acakan dan itu rontok kemana-mana kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi next. It seems so weird that I stopped walking. Kelihatannya sangat aneh kalau ketika aku berhenti berjalan. Nah itu dia. Jadi si cewek ini merasa dirinya tuh aneh. Kenapa dia tiba-tiba berhenti jalan? Karena mungkin di depannya ada si cewek itu tadi itu ya. Oke. Kemungkinan besar sih kayaknya dia takut ya. Kalau menurut gue ya. Oke. Oke. I feel like I should not get any closer to her. Nor did I have the guts to pass her by. Aku merasa aku seharusnya tuh gak deketin dia ya. Atau enggak dia tuh bakal, atau enggak inilah aku tuh yang penting ya udah ngelewatin dia aja lah gitu, ngapain aku perhatiin gitu kata si cewek ini gitu. Jadi dengan kata lain buat apa gue perhatiin dia, lebih bagus kan kalau sebenarnya tuh dia tuh sebenarnya bisa gitu untuk nyusul atau enggak ngelewatin si cewek ini atau enggak diabaikan aja gitu sama dia ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya what is this? Oke, what the apa ini cuy? Gila, wajahnya kayak gini nggak tuh? Serem gila, woi. Oh, lu ngagetin gua lu, sumpah. Wow, serem amat, buset mukanya. Oke, kita lanjut ya. Ya, gua mohon maaf kalau seandainya kalian kaget di bagian ini ya. Oke, gua mohon maaf. Oke, kita cek lagi. You know, people say that if you are really surprised, kalian tahu kalau orang itu udah benar-benar, kata orang, kalau orang itu sudah benar-benar terkejut, you cannot even scream that was right, oke? Kalau lu udah benar-benar terkejut, lu mau teriak aja pun kagak bisa. Kalau kata orang-orang ya. I froze there, not being able to move at all ya. Dan dia tuh si cewek ini yang ngelihat si hantu ini tadi, dia tuh merasa dirinya itu terdiam kaku dan gak bisa bergerak gitu. Sama sekali nggak bisa bergerak sama sekali, oke? Oke, kita lanjut. Where is my baby? Oke, jadi si hantu ini, si perempuan yang compang-camping tadi gue bilang, dia udah ngeliatin mukanya tadi tuh ya, mukanya berdarah-darah, dan dia bilang, where is my baby? Di mana bayiku? Oke, jadi dia bertanya di mana bayinya dia. Nah, my
were racing to her question. Si cewek ini langsung bereaksi apa yang maksudnya dipertanyakan oleh si hantu ini kepada dia. Oh my God, I don't even know what I was thinking. Oh ya Tuhan, aku bahkan tidak berpikir apa yang sudah aku pikirkan gitu. Bahkan dia nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan. When I did that, ketika dia melakukan itu, it still give me chills thinking that moment. Itu membuat dia jadi merinding untuk berpikir ya dalam keadaan momen seperti ini. Ya lu bayangin aja, lu ditanya kayak gitu sama hantu dan lu di situ ya pasti merinding lah. Karena yang lu hadapi itu bukan orang. Bahkan kalau lu ditanya sama dosen killer aja lu udah merinding. Apalagi lu ditanya sama hantu cuy. Oke? Berikutnya jadi si cewek ini dia nunjuk jarinya. Dia nunjuk jarinya gini, I answer pointing as far as I could. Aku menjawab dan menunjuk ke arah sejauh mungkin, ya. Over there, sebelah sana, kata si cewek itu tadi. Kemudian, I just wanted her to get away from me. Aku cuma mau dia itu menjauh dariku. Then she limped toward where I had point to. Nah, jadi setelah itu si hantu perempuan ini tadi itu langsung berjalan ke arah yang ditunjukin sama si cewek yang ngeliat ini tadi ya. Dan sekarang kita lihat berikutnya. And I could not see her anymore. Dan aku sudah tidak melihat dia lagi. Yang dimana artinya si hantu ini tadi udah berjalan lurus ya. Udah berjalan lurus menjauh dari dia. Lumayan sedikit horor sih. Ditambah lagi tadi gue cukup kaget sama adegan yang si ininya tadi muncul, si hantunya itu tadi muncul. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sepatu. Fearing that I might run into her again. Takut kalau aku bakalan ketemu dia lagi. I tried to turn around and leave that apartment complex. Aku berputar jalan dan meninggalkan komplek apartemen yang dia lewati tadi. I could not think of anything. Aku tidak berpikir apapun, but to get to a place where there would be people around. Tapi ingin mencari tempat di mana ada banyak orang-orang ya. Ya, siap. At that moment, dan di saat itu, she is not here. Si hantu tadi itu, hantu yang compang-camping itu ngomong lagi, she is not here. Dia tidak ada di sini. Berarti bisa kita pastikan bahwasannya si bayi perempuan yang tadi hantu tadi itu adalah seorang perempuan atau enggak anak kecil ya, kurang lebih bayi perempuan lah kurang lebih ya. I heard her screaming from far away. Aku mendengar dia berteriak dari kejauhan. Siap gak tuh? Wow, astagfirullahaladzim. Wow. Gila serem banget woi. Dia langsung muncul loh ke layar gua. Waduh. Wah ini sih mimpi buruk nih kalau gua record malam-malam ini beneran. Ya tapi sekarang sih udah menunjukin jam 10 malam sih. Oke. Ya udah, sip. Chill G, ini cuma cerita ya. Ini cuma cerita, chill. I don't remember anything from then on. Aku tidak mengingat apapun sejak saat itu. I heard that my neighbor found me passed out on the ground and took me home. Aku dengar dari tetanggaku dia menemukanku pingsan di tengah jalan dan si tetangga dia ini nganterin si cewek yang pingsan ini tadi pulang ya kurang lebih, yang udah didatengin sama si hantu perempuan ini. Ini lanjutannya. In 2007 at an apartment complex in Bongcheon-dong ya. Pada tahun 2007 di komplek apartemen Bongcheon-dong, yaitu namanya itu kurang lebih kayak nama kota di Korea kurang lebih ya. Gwanak-gu, Seoul. Ya kan Seoul itu berarti Korea. Gwanak-gu, Seoul. 33-year-old woman. Jadi si perempuan berumur 33 tahun jump off the apartment and die on the spot. Lompat dari apartemen dan mati di tempat ya. Jadi kurang lebih dia itu hantu tadi itu, si hantu yang perempuan baju pink itu tadi, namanya adalah Gwanak-gu. Dia berumur 33 tahun dan dia bunuh diri lompat dari apartemen dan mati di tempat. Known as surname Cho, atau diketahui namanya itu si Cho ya, nama si itu a divorce due to her extramarital affair ya. Jadi kurang lebih ada si cewek ini tuh
cerai sama suaminya. Suaminya itu namanya Cho. She had lost her custody of her 2-year-old daughter and decided to commit suicide. Oke, jadi dia itu memutuskan untuk bunuh diri dikarenakan anaknya yang sudah berumur 2 tahun. Dia tuh kehilangan anaknya yang sudah berumur 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya, after that incident, Cho was seen walking around that apartment complex several times. Oke, dan begitu saat itu pun ceritanya berakhir. Oke, jadi ceritanya di saat terakhir itu setelah kecelakaan itu tadi, ketika si perempuan itu tadi bunuh diri, si Cho itu terlihat berjalan di sekitaran di komplek apartemen itu beberapa kali ya. Oke. Ya, jadi ceritanya kurang lebih seperti ini guys ya. Tadi sorry banget kalau seandainya kalian ada kaget di 2 bagian tadi. Gue juga lumayan kaget sih di bagian situ. Jadi ini menceritakan si perempuan baju pink tadi itu yang bernama siapa tadi? Si Gwon Akgu ya. Dia tuh dari Seoul, Korea, berumur 33 tahun. Dia tuh lompat dari apartemen atau kurang lebih terjun bebas dari apartemen dan mati di tempat. Dan di saat itu juga diketahui bahwasannya dia itu diceraikan sama suaminya yang bernama Cho. Dan di saat itu pula dia kehilangan anaknya yang berusia 2 tahun. Anak perempuan ya, daughter itu adalah anak perempuan, dan memutuskan untuk bunuh diri. Oke. Nah, jadi kurang lebih itulah cerita yang bisa gue simak kali ini. Nah, kalau kalian suka kalau gue baca-baca cerita kayak gini lagi ya, walaupun jujur aja ada unsur-unsur kagetnya, gue juga pengen kalian deh pendapat dari kalian suka nggak kalau gue bacain cerita-cerita serem kayak gini? Kalau seandainya kalian suka, coba kalian kasih saran lagi ke gue cerita serem apa lagi yang bakalan kita baca di episode berikutnya. Oke, jadi sebelumnya ini sumbernya tuh dari webtoon ya, cuma webtoon ini udah lama banget dari zaman pertama kali gue nge-YouTube. Oke, dan gue sempet dulu buat dan ternyata masih buat gua kaget ya, walaupun gua sudah agak sedikit lupa sama ceritanya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan merinding banget ya. So mohon maaf banget kalau tadi ada yang kaget karena cerita ini. Oke, so jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian punya saran dan ada yang mau disampaikan, silakan tulis saja di kolom komentar kalau kalian punya cerita serem lainnya. Oke, so jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gua, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye bye.